Kok mau nanya dong, Oi, kenapa orang yang kerja di tambang itu gajinya besar? oke. Biasanya kalau orang di tambang, mereka disiapkan banyak fasilitas. Salah satunya itu ada fasilitas makan. Makan sehari bisa 3 kali. Selain itu, ada juga kayak fasilitas tempat tinggal, mes buat mereka. Ada juga tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi selama kamu kerja di situ, ibaratnya gaji kamu utuh. Kamu mau pakai buat jajan online atau beli apapun, kadang kan susah juga. Mereka di tempat terpencil yang susah sinyal. Nah, selain itu, untuk biasa karyawan-karyawan yang entry level, mereka kalau bekerja di atas rata-rata jam kerja yang biasa kita kerja 1 hari 8 jam, mereka kan akan mendapatkan hitungan yang namanya overtime. Nah, oleh sebab itu, kenapa karyawan di tambang gajinya bisa sampai 2 digit? Gitu. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang anggapan kerja di pertambangan selama ini banyak beredar di masyarakat yang katanya gajinya besar, jaminannya mapan. Benar gak sih? Secara umum, orang menganggap gaji pegawai pertambangan tinggi, bahkan bisa mencapai ratusan juta per bulan, terutama untuk posisi-posisi strategis. Namun, ada juga persepsi bahwa pekerjaan di pertambangan itu berat, berbahaya, dan menyita waktu. Gaji pekerja tambang memang besar dan seringkali tinggi dan sangat menggiurkan. Hal ini karena sektor pertambangan memiliki kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman, serta memiliki potensi keuntungan yang besar. Namun, penting untuk diingat bahwa gaji juga bisa bervariasi tergantung pada faktor-faktor lain seperti posisi, pengalaman, dan lokasi kerja. Nah, seperti apa sih gaji para pekerja tambang? Mari kita simak penuturan pekerja tambang yang beredar di berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kenapa gaji operator tambang besar? Banyak yang bilang gaji operator tambang itu besar. Memang, kalau melihat gaji UMR Indonesia, gaji anak tambang termasuk di kelas middle atau menengah. Faktor yang membuat gaji operator tambang besar yaitu yang pertama, resiko yang tinggi. Tambang merupakan salah satu pekerja paling beresiko di dunia. Mulai dari resiko kecelakaan, resiko terkena zat kimia berbahaya, resiko menyebabkan penyakit kronis, bahkan kematian. Selanjutnya yaitu jam kerja yang panjang. Bayangkan saja, operator tambang ketika kerja 2 shift, total mereka bekerja selama 12 jam dalam sehari. Dan yang pasti, tiap hari dapat lemburan. Selanjutnya, memiliki keterampilan khusus. Setiap operator tambang memiliki skill untuk mengoperasikan alat berat seperti HD, PC, doser, drilling, dan lain-lain. Dan biasanya operator dibayar per HM. Dan kita bisa lihat, operator tambang mendapatkan gaji dari upah basic, upah lemburan, dan upah insentif atau upah mengoperasikan unit. Jadi bisa kebayangkan kenapa gaji operator tambang bisa sampai 2 digit. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys, top 5 departemen di pertambangan yang gajinya itu besar. Jadi disclaimer dulu guys, ini merupakan hasil riset gue, jadi kalaupun tidak sesuai dengan yang kalian tahu ya nggak masalah gitu. Di posisi kelima menurut gue ada departemen finance sebagai departemen yang sedikit banyak tahu tentang finansial suatu perusahaan, jadi ya mereka di posisi kelima pantas-pantas saja. Di posisi keempat menurut gue adalah departemen HR atau human resource ya. Jadi orang-orang HR ini kan kita tahu juga tugasnya adalah mengatur budget yang dikeluarkan perusahaan untuk karyawan. Jadi ya kalau mereka di posisi keempat menurut gua sangat layak. Di posisi ketiga menurut gua ada departemen IT ya. Kita tahu orang-orang IT ini perannya cukup vital ya, terutama dalam hal menjaga keamanan cyber suatu perusahaan. Jadi kalau mereka di posisi 3 itu gua rasa sangat-sangat cocok. Di posisi kedua menurut gua ada departemen maintenance atau engineering ya teman-teman ya, karena kita tahu ya, ilmu engineering itu sangat mahal. Jadi kalaupun mereka dibayar mahal itu sangat-sangat masuk akal gitu. Di posisi pertama pasti kalian sudah pada tahu ya, yaitu ujung tombak suatu perusahaan, yaitu ada departemen produksi, karena departemen ini akan menghasilkan cuan-cuan untuk perusahaan tersebut. Jadi mereka sangat-sangat layak di posisi pertama. So guys, itu dia top 5 departemen yang memiliki gaji tinggi menurut gua. Kalaupun nanti ada yang tidak sesuai dengan yang kalian tahu, kita boleh diskusi di kolom komentar, oke? Thank you. Kak, berapa sih gaji dunia pertambangan ini? Oke, jadi karena banyak banget yang nanya tentang gaji di dunia pertambangan, yuk kita kualifikasiin sesuai dengan helm yang ada. Jadi untuk helm pertama yaitu helm putih. Biasanya itu di kelas 15 sampai 25 juta.
tergantung UMR dan perusahaannya itu. Nah, terus untuk yang kedua yaitu helm kuning. Nah, biasanya itu di kelas 10 sampai 20 juta. Tergantung dengan kualifikasi kelas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu helm merah atau biasanya dipakai oleh safety. Itu berkisar 8 sampai 12 jutaan. Itu tergantung staff atau non staff ya. Nah, untuk yang keempat yaitu helm hijau. Nah, untuk helm hijau sendiri biasanya itu dipakai oleh engineering. Itu berkisar di kelas 6 sampai 13 jutaan. Nah, terus nomor 5 ada di helm biru. Biasanya itu dipakai oleh mekanik. Nah, kisaran gajinya sama seperti helm kuning, tapi nggak jauh beda lah ya. Itu di 9 sampai ke 14 jutaan. Jadi gimana? Menurut kalian itu sesuai nggak sih sama risiko yang diterima oleh pekerja tambang? Kalau sesuai, ya kamu bisa klik link di bio aku atau coba Infoloker ini buat ngelamar di dunia pertambangan. Semoga membantu dan semoga itu jadi rezeki buat kalian. Dadah! Gaji operator PAMA itu sekitar 10 sampai 13 juta. So tahu lu bro, so tahu lo bang. Kalau mau tahu, sini masukin lamarannya, terus kerja di sini baru tahu. Nah, kalau cuma ngira-ngira tuh belum pasti gitu loh. Lagian untuk apa dipamer-pamer? Yang intinya saya itu bersyukur, alhamdulillah cukup aja lah untuk gaya hidup sehari-hari. Kopi kah? Yang sok tahu bang, gak bagus. Hello guys, ya ketemu dengan saya Irwan. Ya saya saat ini sedang bekerja di tambang emas di Afrika. Oke, video kali ini saya akan memberitahu bocoran berapa gaji kerja di tambang Kanada, perusahaan Kanada, tapi tambangnya di Afrika. Oke, oke guys. Nah kita jalan ketemu teman. Oke. Hey, Chomba, how much your salary after tax? $6,000. Okay. Hey, William, Yeah, how much your salary after tax? around $6,000. Okay, thank you guys. Alright. Oke, jadi itu bocoran gaji buat maintenance. Itu maintenance non-stop, oke? Jadi inilah lokasi kerja saya. Ini bengkel saya, oke? Jadi buat yang non-stop maintenance sudah dapat bocorannya. Ah, ini ada satu lagi nih, teman satu ini, saudara Abu. Abu Bakar, halo. Abu Bakar is auto sparky, ya. Jadi kebetulan saya sendiri adalah foreman di sini, jadi staff. Oke. Kebetulan buat bocoran gaji staff di sini seperti saya yang foreman sekitar 16.000 sampai 17.000 Australian dollar after tax. Jadi sudah bersih setelah tax. Oke. Jadi itu sedikit video dari saya. Oke. Nanti saya akan kasih bocoran lagi. Berapa gajinya mereka? Mereka kisaran dari 18 juta. Kalau kamu berapa gajinya? Haha. 2.900.000. Nanti ini baru naik 3.070.000. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Ya kerja di tambang gajinya besar. Ih, kalian belum tahu, makanya kerja. Orang kerja di tambang itu kayak mana rasanya tuh, panas-panasan, apalagi di lapangan, hirup debu, jaringan susah, jauh dari keluarga, hidup susah, sakit senang, semuanya dirasakan sendiri.
and live a living long.